Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai batang sinus atau sine bar. Ya. Untuk batang sinus sendiri atau sine bar itu seperti ini ya tampilannya. Nah, ada dia sebuah batang yang dimana dia ada dua silinder, di setiap ujungnya dengan penempatan sudut yang berbeda. Kemudian di sini ada beberapa lubang-lubang relief yang tidak digunakan hanya untuk sekedar meringankan atau mengurangi berat dari sine bar sendiri atau batang sinus itu sendiri. Sine bar adalah alat ukur sudut yang presisi, merupakan termasuk alat ukur tak langsung ya, karena tidak bisa langsung diketahui ukuran yang dihasilkan. Sine bar atau batang sinus digunakan untuk mengukur sudut dengan sangat akurat atau untuk menyelaraskan bentuk kerja pada sudut tertentu. Sine bar terbuat dari baja tahan korosi, kromium, karbon tinggi sehingga termasuk alat ukur yang tahan aus untuk meminimalisir kesalahan pengukuran. Adapun prinsip kerja sine bar. Prinsip operasi pada sine bar atau batang sinus kita menggunakan prinsip trigonometri, di mana trigonometri sederhana yaitu menggunakan prinsip sinus, kosinus maupun tangen. Di sini kita menggunakan prinsip sinus ya, makanya kenapa batang sinus ini diberi nama sinus atau sine bar. Jika salah satu roll sine bar ditempatkan pada plat permukaan dan roll lainnya, jadi roll sine bar ditempatkan pada plat permukaan, kemudian roll yang satunya atau silinder yang satunya ditempatkan pada ketinggian slip gauge atau block gauge atau blok ukur. Maka akan terbentuk struktur sine bar, surface plate atau plat permukaan, dan slip gauge membentuk suatu segitiga. Nah, sisi miring segitiga inilah yang merupakan batang sinus. Kemudian tegak lurusnya dibentuk oleh kombinasi pengukuran slip dan plat permukaan sebagai alasnya. Kita misalkan tinggi slip gauge itu H, kemudian panjang sinus bar atau batang sinus itu sendiri L, yang mana sudah nanti akan kita ketahui. Jadi panjang dari sinus tersebut sudah tetap, jadi kita sudah ketahui. Kemudian rasio sinus sudut theta adalah H dibagi L, maka sudutnya nanti bisa kita hitung dari inversin dari H dibagi L. Seperti berikut ini untuk prinsip trigonometri sine bar. Jadi di sini nanti adalah tinggi BC ini nanti adalah tinggi dari slip gauge atau blok ukurnya. Nanti kita menggunakan alat bantu tambahan berupa blok gauge atau blok ukur. Kemudian di sini L ini bagian sisi miringnya ini adalah panjang dari sine bar itu sendiri atau batang sinus. Kemudian ada AC ini adalah plat permukaan atau surface plate. Maka nanti kita ketahui sudut tetanya. Ya, di mana tetanya sendiri yaitu inversin theta dari H per L. Konstruksinya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, ini dia L-nya. Panjangnya ini bervariasi tergantung dari batang sinus yang tersedia. Ada yang 100 mili, ada yang 200 mm, kemudian ada yang 300 mm. Ini ada dia meternya tersendiri juga. Ya, ini diameter silinder. Nah, panjang L tersebut dihitung dari diameter A sampai dengan diameter silinder B. Kemudian
AC-nya adalah panjang dari sini, diameter A sampai dengan lurus dari diameter silinder B di slip gauge itu sendiri. Nah, di sini adalah H ini panjang slip gauge-nya yang nanti akan kita tentukan dengan menyusun blok ukur atau slip gauge-nya di sini. Maka akan terbentuk nanti sudut theta-nya. Adapun dial gauge ini alat ukur bantu untuk meratakan atau dalam istilahnya mengetahui rata atau tidak isi workpiece atau benda ukur yang akan kita ukur, benda kerja yang akan kita ukur. Jika dial gauge-nya bergerak kiri ke kanan, maka benda ukur tersebut belum rata atau sejajar dengan surface plate. Alat ukur bantu ada surface plate atau meja perata atau plat permukaan. Ya, jadi si komponen yang akan diukur diusahakan adalah sejajar dengan surface plate tersebut. Dan jam ukur atau dial gauge-nya digunakan untuk mendeteksi kerataan dari permukaan workpiece yang akan kita ukur. Kemudian blok ukur atau slip gauge untuk mengetahui tinggi atau panjang benda dengan akurat karena merupakan alat ukur standar. Kemudian height gauge atau pengukuran ketinggian vernier digunakan ketika kita menggunakan sign bar yang berbentuk sign bar yang digunakan di atasnya dari workpiece, atau di dalam kata lain workpiece-nya lebih besar daripada si sign bar itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, ini cara kerja sign bar untuk komponen yang diukur kecil atau benda ukur atau workpiece yang akan diukur kecil. Ya. Ini workpiece-nya saya ditempatkan di atasnya. Nanti di sini ada wujud sign bar atau batang sinus yang modelnya ada di sini. Ada pun yang lainnya untuk menempatkan si workpiece itu sendiri. Nah, jadi bisa langsung kita ukur dengan cara menyusun slip gauge di sini blok ukur sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Misalnya di sini sudah rata, maka di sini sudah tidak bisa ditambahkan lagi. Jika belum rata, maka ditambahkan lagi sampai dengan jarum penunjuk pada dial gauge itu tidak bergerak atau menunjukkan angka 0. Kurangi H yang lebih ke H1 dikurang H2 dibagi sisi miring atau panjang dari si sign bar tersebut. Nah, adapun kondisi yang diperhatikan untuk si batang pembacaan batang sinus yang empat, sumbu kedua roll harus sejajar, artinya silinder dari batang sinus atau sign bar itu sendiri harus sejajar satu sama lain. Nah, permukaan batang sinusnya juga harus sejajar atau benar-benar rata. Roll dari batang sinus itu harus berdiameter sama. Nah, jarak L antar diameter di masing-masing roll harus diukur dengan akurat. Nah, error pada sign bar ini biasanya penggunaan batang sign bar itu direkomendasikan untuk sudut kurang dari 45 derajat karena ketika sudah lebih dari 45 derajat maka errornya akan semakin lebih besar seperti ini. Nah, untuk sudut 30 errornya 0,06, sudut 45 errornya 0,08 dan seterusnya. Nah, errornya akan lebih besar akan semakin lebih besar ketika sudutnya lebih dari 45 derajat.